Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhal Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati muqarrabin wa sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa musaddiqi al kitab qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihum wa yuli darajati wa ada alaina barakati wa amdan alaina gusgaramati wa nafa'na bi ulumihim semoga fadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'al jannat maswahum wa li ridhaillah wa rasulillah ni'atin salihah wa jabi kulli khair wa li dafi kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil lisan al-ghibah wa hiya dzikruka akhaka al-muslim bima yakrahuhu wa in kana fihi wan namimah wa hiya naqlul qawli lil ifsad. Wa min ma'asil lisan, dan di antara maksiat-maksiatnya lisan al-ghibah yaitu menggunjing. Wa hiya, adapun kaidahnya ghibah adalah dzikruka, yaitu menuturkan kamu menuturkan akhaka, saudara kamu, al-muslim, yang Islam, bima, dengan sesuatu, yakrahu, yang benci, akhakahu, terhadap ma, wa in kana fihi, meskipun muslim itu fihi, pada ma tersebut. Pasal ini menerangkan tentang di antara bagian-bagian maksiatnya lisan. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu kaidahnya adalah kita menceritakan sesuatu yang ada pada saudara kita orang muslim, yang sesuatu itu sangat dibenci. Sesuatu yang kita ceritakan itu adalah dibenci oleh saudara kita itu sendiri. Dan apa yang kita ceritakan itu adalah benar. Dari wa in kana fihi ini adalah maksudnya adalah, dan yang kita ceritakan itu benar, bukannya tidak sesuai kenyataan, bukan. Kalau tidak sesuai kenyataan malah bukan ghibah lagi, tapi nanti malah sudah menjadi fitnah. Jadi suatu contoh adalah si A mempunyai permasalahan, kemudian permasalahan ini orang itu disembunyikan, kemudian kita ceritakan kepada orang lain, sehingga orang itu kalau diceritakan merasa tidak nyaman ataupun merasa benci masalahnya diceritakan kepada orang lain. Itu adalah contoh dari ghibah itu sendiri. Dan ghibah itu secara umum adalah hukumnya haram. Meskipun nanti dalam saat-saat tertentu ataupun pada orang-orang tertentu ghibah itu tidak sampai terkena hukum dosa. Satu contoh misalkan adalah al-mu'lin li fiski, al-fasiku al-mu'min li fiski la ghibatalah. Satu contoh misalkan ada orang fasik yang dia bangga dengan kefasikannya, ketika dia diceritakan dengan kefasikan itu, maka itu tidak termasuk bagian ghibah. Satu contoh misalkan ada orang itu penjudi, kemudian dia bangga kalau dia main judi itu, merasa bangga, maka kita ghibahi itu tidak dosa. Ataupun misalkan orang itu minum khamr, ketika dia minum khamr itu tahu bahwa itu dosa dan dia bangga, dia bisa minum khamr itu bangga. Nah, orang yang sudah seperti itu ketika dighibah itu tidak ada dosanya. Ataupun contohnya lagi adalah lil imamil fajir, yaitu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang sangat zalim. Itu juga ketika dighibah itu juga tidak terkena hukum dosa. Jadi intinya adalah ghibah itu termasuk nanti hukumnya dosa apabila yang kita ghibahi itu adalah orang yang masih mempunyai rasa harga diri, orang yang menjaga harga dirinya. Tapi kalau orang itu sudah tidak menjaga harga dirinya, dighibah tidak ada dosa. Makanya contoh tadi adalah orang yang tidak mempunyai harga diri itu adalah orang melakukan dosa kok bangga dengan dosanya. Berarti dia sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Ya, ketika sudah seperti itu maka dighibah tidak dosa. Dulu juga sering cerita misalkan artis-artis ya. Ketika melakukan sesuatu yang maksiat diceritakan malah bangga.
Nah, itu juga ketika dighibah tidak dosa. Karena tadi adalah bagian dari al-fasik al-mu'lin li fiskihi, yaitu orang-orang yang fasik dan dia menampakkan, bahkan dia merasa bangga dengan kefasikan yang dilakukannya. Kemudian wan namimah, yang kedua termasuk bagian dari maksiatnya lisan, yaitu namimah. Wahya, adapun kaidahnya namimah, naqlul qauli lil ifsad, yaitu memindahkan suatu kata-kata ataupun kalimat lil ifsad, tujuannya adalah untuk terjadinya suatu kerusakan. Yang kedua, bagian dari maksiatnya lisan adalah mengadu domba. Mengadu domba itu kaidahnya adalah memindahkan suatu pembicaraan ke tempat lain, tujuannya supaya terjadi permusuhan ataupun kerusakan. Itu adalah namimah, dan itu juga hukumnya haram. Wat takhris min ghairi naqlil qauli walau bainal bahaim, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah takhris min ghairi naqlil qauli, meskipun tanpa memindahkan suatu kata-kata. Walau bainal bahaim, meskipun yang ditakhris itu adalah hewan-hewan peliharaan. Termasuk maksiatnya badan lagi maksiatnya lisan lagi adalah takhris. Takhris itu apa ya? Provokasi istilahnya ya. Memprovokasi supaya terjadi suatu kerusakan, meskipun tidak mengadu domba, tidak antara sana sini, tapi dia memprovokasi dalam satu kelompok supaya terjadi suatu kerusakan. Itu juga bagian dari maksiatnya lisan. Bahkan takhris ini adalah meskipun yang ditakhris itu adalah antar hewan. Satu contoh misalkan apa? Tukang adu apa? Ayam. Suara untuk memotivasi ayam itu bertarung itu adalah takhris ya. Begitu juga istilahnya dalam dalam perlombaan gulat dan lain sebagainya, kata-katanya, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan untuk menyemangati pertarungan, itu juga hukumnya itu bagian dari takhris dan itu haram. Itu, dan bahkan di sini digambarkan takhris itu jangankan manusia sama manusia, hewan sama hewan pun tetap hukumnya haram. Makanya sini yang sorak-sorak ketika ada tinju, ada gulat, ada itu ya. Itu begitu banyak maksiatnya lisan semestinya ya. Itu takhris itu adalah menyemangati suatu pertempuran ataupun istilah itu hukumnya haram. Bahkan di sini tadi digambarkan meskipun yang ditakhris, yang dipoto itu adalah hewan antar hewan, hewan sesama hewan, apalagi manusia sesama manusia. Jadi ini sudut pandang agama Pak ya. Dari sudut pandang agama, jadi istilahnya setiap entah itu perlombaan apapun, ketika ada unsur doror maka hukumnya haram. Jadi adalah la dororo wala diroro. Ini kaidah fikihnya demikian adalah manusia itu tidak boleh membahayakan dirinya, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh menyakiti dirinya, juga tidak boleh menyakiti yang lain. Ini kaidah fikih yang tidak bisa adalah la dororo wala diroro. Meskipun itu istilahnya perlombaan ya. Meskipun itu adalah perlombaan. Kemudian wal kidbu, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah al kidbu, yaitu dusta. Wa huwa adapun kidbu al kalam, yaitu bicara bihilafil waqi, dengan tidak sesuai kenyataan. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah berkata bohong, berkata dusta. Bahkan ini sebenarnya kelihatannya sepele, tetapi bagian dari dosa besar yang termasuk dosa paling besar. Di antara di bawahnya di bawah dari dosa-dosa kemusyrikan, dosa yang lain yang digolongkan dosa-dosa besar itu adalah antaranya adalah al-kidbu. Bahkan begitu kejinya al-kidbu, Nabi Muhammad SAW pernah tidak berani mengatakan orang yang dusta itu adalah orang yang beriman. Jadi Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat dosa-dosa besar. Yang pertama adalah zina. Ya Rasul, apakah orang muslim itu berzina? Nabi berani menjawab, iya,
mungkin saja orang muslim itu berzina. Kemudian Nabi juga ditanya, ya Rasul, apakah orang muslim itu mencuri? Iya, bisa jadi orang muslim itu mencuri. Tetapi ketika Nabi ditanya, ya Rasul, apakah orang muslim itu menipu? Nabi tidak mau menjawab. Jadi Nabi tidak berani menjawab kalau orang yang menipu, orang pendusta itu adalah orang yang beriman ataupun orang Islam. Dan karena memang ada ayatnya, Pak ya. Di dalam ayatnya itu dalam surat Al-Isra kalau tidak salah itu adalah innama yaftaril kadibal ladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi sesungguhnya orang yang berbuat dusta, berkata-kata dusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Kemudian di sisi lain kalau kita hubung-hubungkan dengan keterangan-keterangannya adalah Nabi juga menggambarkan orang yang berkata dusta adalah munafik ya. Jadi ayatul munafik salasun idza hadasa kadzaba. Kemudian di antaranya lagi adalah di dalam ayat yang lain kaitannya dengan masalah begitu kejinya dusta tadi adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mereka selalu mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi dirinya semestinya tidak beriman. Itu adalah gambaran munafik ya. Kata-kata dusta gambaran munafik. Ketika sudah munafik, kemudian Allah menggambarkan adalah yakhda'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka berusaha untuk menipu Allah, menipu orang-orang mukmin. Itulah kejinya kaitannya dengan kalimat al-kadzib tadi ya. Jadi kelihatannya biasa-biasa saja, tapi dosanya begitu luar biasa semestinya kan. Terlebih-lebih nanti para pedagang sebentar lagi bulan puasa ya. Bahwa alam itu bisa tidak menjaga untuk tidak berdusta ketika berjualan itu nanti. Kemudian kalau kita berjualan tanpa ada dusta, maka jaminannya adalah bersama Nabi di dalam surga. Jadi adalah dalam sebuah hadisnya Nabi menjamin at-tajirus shaduq ma'i fil jannah itu ya. Ma'asyidikin dan seterusnya itu. Jadi para pedagang-pedagang yang jujur, yang tidak mau berkata dusta, maka dia akan bersama Rasul di dalam surga. Wah, itu begitu sangat luar biasa. Tapi yang kembali lagi tadi adalah biasanya sulit seorang pedagang untuk dia. Wallahu alam. Kemudian wal yaminul kadzibah, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah wal yaminul kadzibah, yaitu bersumpah dusta. Bersumpah dusta. Dia bersumpah pada yang dikatakan itu adalah dusta. Jadi menyebut nama Allah, wallahi ini padahal yang dikatakan dusta. Itu hukumnya adalah maksiatnya lisan. Bahkan ini hukumnya ada hadnya ya. Ada kafaratul yamin. Jadi ketika ada orang berdusta, bersumpah kok dusta, maka di samping dosa, dia wajib membayar kafarat. Kafaratnya adalah puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang ataupun memberi pakaian 10 orang miskin. Kemudian wa alfatul qadzaf, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah yaitu kalimat-kalimat qadzaf. Qadzaf ini adalah wahiyya kasiratun. Adapun kalimat ataupun lafal-lafal qadzaf kasiratun itu banyak sekali. Khasiruha, adapun kesimpulannya adalah kullu kalimatin, yaitu setiap ucapan tunsibu yang menisbatkan seseorang insanan kepada manusia awahidan ataupun seseorang min qarabatihi dari kerabatnya sendiri dinisbatkan ila zina terhadap perbuatan zina. Wa hiya qadzafun, adapun lafal-lafal itu qadzafun itu disebut qadzaf ataupun menuduh zina. Liman nasabah, liman terhadap seseorang, nasabah yang telah menisbatkan seseorang azina, perbuatan zina ilahi kepada orang itu sendiri. Imma shorihan mutlaqan au kinayatan biniyatin, baik kalimat-kalimat tersebut shorihan secara mutlak, secara jelas. Kalau jelas jadi mutlak langsung menjadi hukumnya qadzaf.
au kinayatan ataupun kinayah, tetapi biniyatin ada niat terbesit di dalam hati. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah menuduh zina. Menuduh zina itu pokoknya kalimatnya macam-macam. Bahkan dibagi menjadi dua. Bisa jadi kalimat itu jelas, bisa jadi kalimat itu sindiran. Tetapi kalau sindiran ini kalau ada niat menuduh zina, maka terjadi menuduh zina. Berarti dosanya besar. Tetapi kalau sekiranya hanya sindiran saja, kalimatnya sindiran kinayah tetapi tidak ada niat, maka belum sampai karena hukum qadzaf. Karena qadzaf ini ada hukum dunianya ya. Jadi orang yang menuduh zina, apabila dia tidak mempunyai saksi 4 orang laki-laki yang melihatnya, maka dia terkena had, dicambuk 80 kali ya. Makanya adalah ketika orang itu meskipun yang dituduh itu iya kenyataannya loh Pak. Jadi misalkan si A menuduh si B melakukan zina, bahkan dia melihat sendiri, bahkan saatnya difoto. difoto. Tetapi kalau dia tidak mempunyai 4 orang laki-laki sebagai saksinya, maka dia yang terkena hukuman. Ini hukum fikih tapi ya. Jadi hukum fikih itu adalah hukum lahiriah, bukan hakiki. Meskipun hakikinya iya, tapi kalau dia tidak bisa membuktikan secara lahiriah, hukum lahiriahnya, maka dia yang terkena. Itu baik kepada orang lain ataupun kepada keluarganya sendiri. Maksudnya adalah kepada istrinya. Makanya harus hati-hati kalimat-kalimat yang menisbatkan seseorang terhadap perbuatan zina itu harus hati-hati. Meskipun iya, kalau kita tidak mempunyai saksi, itu kita yang terkena hukuman. Kemudian wayuhatu dan dikhat. Dikhat ini maksudnya adalah hukumannya orang al-qadhifu, orang yang menuduh zina, ila samanina jaldatan, dicambuk sampai 80 kali. Warroqiku, apabila orang yang menuduh zina itu adalah budak, nisfuha, maka separuhnya, berarti 40 kali. Wa minha, kemudian diantaranya, wa minha, dan diantara maksiatnya lisan lagi adalah sabbus sahabah, yaitu mencarut sahabat Nabi. Mencarut sahabat Nabi itu adalah bagian dari maksiatnya lisan. Makanya suatu contoh itu anggapannya mereka itu adalah doa, tetapi justru maksiat. Ada kaum Syiah ketika Abu Bakar laknatullah. Jadi mereka menganggapnya itu ibadah, itu doa, padahal itu maksiat ya. Jadi kata-kata carut terhadap para sahabat. Kemudian wasyahadatuz zur, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah menjadi saksi palsu, saksi dusta, zur. Dia mau dijadikan saksi, tetapi yang dikatakan adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah syahadatuz zur. Ini juga bagian dari dosa besar juga. Kemudian wal kholaf termasuk maksiatnya lisan lagi adalah wal kholaf, yaitu mengingkari fil wa'di, ketika berjanji. Idza wa'adahu, ketika orang itu berjanji. Termasuk maksiatnya lisan lagi adalah mengingkari janji apabila dia dalam berjanji. Jadi makanya suatu contoh gambaran ya. Janji itu kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya berat resikonya. Jadi sampai digambarkan adalah al-wa'du dainun. Janji itu menjadi tanggung jawab, menjadi hutang. Makanya sebaiknya kalau kita misalkan entah itu diundang, entah itu diajak dan lain sebagainya, kok di dalam hati terbesit tidak mau, jangan memberikan harapan. Sudah saja langsung ditolak, itu aman. Tetapi kalau kita mengelak dengan janji ini itu dan lain sebagainya, ini malah bahaya. Seperti apa ada kisah apa? Ucapan insya Allah. Misalkan kita diundang, insya Allah, padahal di dalam hati sudah terbesit untuk tidak mau datang. Nah, ini bahaya loh. Ya, dari istilah itu gambaran tadi adalah idza wa'adahu wal kholaf fil wa'di idza wa'adahu. Termasuk maksiatnya lisan adalah
mengingkari janji yang telah dia janjikan itu sendiri. Makanya sebaiknya adalah kalau seandainya memang kita di dalam hati sudah terbesit untuk tidak datang, sebaiknya menolak. Nah, jangan insya Allah ya. Jadi jangan Allah dijadikan sasaran. Kemudian wa mutillul ghani, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah mutillul ghani. Mutillul ghani itu adalah menunda-nundanya orang yang kaya membayar hutang padahal sudah sampai janjinya. Nah, itu adalah bagian dari maksiat. Makanya di sisi lain hutang itu semestinya adalah hukum sosial. Di dalam hutang perlunya suatu kejujuran gitu Pak ya. Inilah sulitnya orang Islam untuk menjaga ini masalah. Jadi istilahnya hutang itu asal mulanya adalah wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi misalkan ada orang hutang, kemudian janji, pas pada waktu janjinya kenyataannya orang itu tidak mampu membayar, maka orang yang menghutangi itu wajib memberi tempo lagi. Wajib memberi kesempatan tempo lagi. Ini dalam hukum syariat agama Islam. Tetapi di sisi lain juga demikian, harus ada suatu kejujuran. Apabila orang itu sebenarnya bisa membayar, kemudian dia mengelak tidak membayar, mengelaknya juga dosa. Ya, bagian dari maksiat. Bahkan seandainya dia pergi bepergian jauh, dia tidak boleh jamak kosor karena pergiannya dianggap maksiat. Jadi itu adalah wa mutillul ghani, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah menunda-nundanya, memanjangkan. Maksudnya adalah menunda-nundanya orang yang kaya sebenarnya sudah bisa membayar hutang, sudah sampai waktunya tetapi dia mengelak. Kemudian wasatmu, wasabbu wal-la'nu, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah wasatmu, yaitu berkata-kata carut. Wasabu ataupun ya sama saja mencarut, bahasa Jawanya itu misoi ya. Kemudian wal-la'nu, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah mendoakan atau melaknati. Laknat itu doa, Pak. Mendoakan buruk itu namanya laknat. Nah, terkecuali boleh kita melaknati kalau memang makhluk tersebut jelas-jelas sudah dilaknat. Nah, itu maka boleh. Tetapi kalau orang yang belum jelas hukumnya haram. Satu contoh adalah iblis alaihi laknah. Ya boleh. Karena jelas-jelas iblis itu dilaknat oleh Allah. Ataupun kafir laknatullah ya boleh. Kalau kafirnya, tetapi kalau perorangannya orang kafir belum boleh. Satu contoh, si A ini adalah orang Nasrani, kemudian kita melaknat si A, itu tidak boleh. Karena belum tentu, bisa jadi orang itu nanti mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam. Makanya kita tidak boleh melaknat. Jadi boleh melaknat itu yang sudah jelas-jelas orang itu terlaknat oleh Allah. Suatu contoh misalkan iblis, ataupun orang yang sudah meninggal yang sudah jelas-jelas mati kafir. Suatu contoh Fir'aun misalkan, nah, itu sudah jelas, ya itu boleh dilaknat. Tetapi kalau yang belum jelas antara iya dan tidaknya, dilaknat itu hukumnya haram. Kemudian wal istihza bil muslim, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah istihza, kata-kata meremehkan bil muslimin terhadap orang Islam yang lain. Kalimat yang menunjukkan meremehkan saudara kita orang Islam itu adalah juga bagian dari maksiatnya lisan. Kemudian wa kullu kalamin mu'dzin lahu, termasuk maksiatnya lisan lagi adalah setiap kalimat, setiap kata-kata yang menyakiti kepada orang Islam yang lain, itu juga hukumnya haram. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat ataupun perkataan-perkataan yang menyakitkan kepada orang lain. Makanya ada ungkapan gini ya, qaulun ma'ruf khairun min shadaqati yatba'uha adza ya. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang halus, lembut, itu malah lebih baik dibandingkan kita memberi sedekah tetapi kemudian diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan, haram. Kemudian akhirnya Allah juga menegaskan penjelasannya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi adalah
kita sedekah tetapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan, itu sudah dosa, tidak mendapatkan pahala. Jadi orang sedekah ketika memberikan diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan, itu tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Malah lebih baik qaulun ma'ruf khairun min shadaqati yatba'uha ada. Lebih baik menolak dengan kata-kata yang halus. Untuk pengantar ujian kita mungkin itu.